Halo semuanya, perkenalkan aku Elviana Sari. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin proyek analisis sentimen ulasan penggunaan aplikasi Netflix yang diperoleh dari Google Play Store. Nah, sebelumnya untuk proses scraping dan text mining sudah dilakukan oleh rekan tim saya. Dapat teman-teman lihat di link deskripsi video ini ya. Netflix katanya keren, tapi apakah semua orang setuju? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar ulasan pengguna Netflix dan lihat apa kata mereka secara jujur tanpa filter. Nah, sebelum kita masuk ke implementasinya, mari kita mengenal apa itu AdaBoost. Jadi, AdaBoost atau Adaptive Boosting adalah salah satu algoritma assembly learning yang digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Nah, tujuan utama dari AdaBoost adalah meningkatkan akurasi model dengan menggabungkan beberapa model lemah. Adapun kelebihan dari AdaBoost yang pertama yaitu untuk mengubah model sederhana menjadi sangat akurat. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, cocok untuk dataset berukuran kecil hingga sedang. Dan yang keempat yaitu digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Nah, apa sih itu analisis sentimen? Jadi, analisis sentimen adalah proses otomatis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi, opini, atau perasaan dalam sebuah teks. Nah, biasanya menjadi positif, negatif, atau juga bisa netral. Nah, apa sih tujuan dari analisis sentimen ini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui pendapat publik terhadap suatu produk, layanan, atau isu. Kemudian, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, memonitor reputasi merek atau produk. Dan yang keempat, yaitu mengukur kepuasan pelanggan secara otomatis. Nah, agar teman-teman lebih mengerti terhadap AdaBoost dan analisis sentimen ini, mari kita lakukan implementasinya. Nah, jadi teman-teman buka dulu Google Colab teman-teman. Karena pada web scraping dan text mining sebelumnya itu sudah mengimport data, jadi di sini saya tidak perlu mengimport data lagi. Nah, yang perlu kita lakukan pertama yaitu adalah mengimport semua library yang kita butuhkan. Yaitu ada import pandas, ini digunakan untuk membaca dataset dan mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian ada import numpy, nah ini digunakan untuk perhitungan numerik atau array. Kemudian ada import skippy, nah ini digunakan karena TF-IDF sebelumnya itu menghasilkan representasi ke dalam teks bentuk matriks yang besar, yang lebih efisien disimpan sebagai sparse matrix. Kemudian ada import matplotlib, nah ini digunakan untuk memvisualisasikan. Kemudian ada import ray. Import ray ini digunakan untuk reprocessing text. Kemudian ada import word cloud. Nah, ini digunakan untuk representasi visual dari kata-kata yang paling sering muncul di ulasan. Nah, ini sangat membantu untuk melihat gambaran umum dari sentimen positif maupun sentimen negatif. Kemudian ada import TF-IDF vectors. Nah, ini untuk mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis TF-IDF. Kemudian ada import train test split. Nah, ini untuk memisahkan data latih dan juga data uji. Kemudian ada import kf-fold dan Startified kf-fold. Nah, ini digunakan untuk validasi silang atau cross validation. Dan juga ada grid recursive digunakan jika kita ingin mencari kombinasi parameter terbaik. Dan ada cross-val predicts itu untuk menghasilkan prediksi untuk seluruh data menggunakan validasi silang. Kemudian selanjutnya ada import decision tree regression. Nah, decision tree classification model dasar AdaBoost. Nah, kemudian AdaBoost klasifikasi ini digunakan untuk analisis sentimen positif maupun negatif. Dan untuk AdaBoost regressor ini digunakan untuk memprediksi nilai rating
rating numerik dari 1 hingga 5. Nah, kemudian metrik evaluasi kita import dari Squareness Matrix. Nah, untuk regresi untuk regresi kita menggunakan MSE, MAE, dan juga R quadrat score. Nah, untuk klasifikasi itu kita ada gunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga classification report yang merangkum semua metrik dalam satu tampilan. Kemudian langkah selanjutnya adalah preprocessing data. Nah, di sini TF-IDF ini kita buat satu kolom menjadi teks ulasan. Kita inisialisasi TF-IDF vektor itu dengan max feature yaitu 5000, yang artinya hanya 5000 kata terpenting berdasarkan skor TF-IDF yang akan dipertahankan. Kemudian yaitu ada vectorized fit transform. Nah, ini mempelajari kosakata sekaligus mengkonversi seluruh teks ulasan menjadi sparse matriks berjumlah 5000. Kemudian hasilnya adalah TF-IDF matriks, representasi numerik dari kata-kata yang paling bermakna di setiap ulasan. Kita ambil kolom thumbs up account dan ubah menjadi sparse matriks satu kolom. Kemudian kita gabungkan TF-IDF dan fitur numeriknya. Nah, selanjutnya yaitu grid source untuk regresi. Nah, setelah menggabungkan fitur TF-IDF dan jumlah suka ke dalam XDAMS, selanjutnya kita akan membangun model Adabus Regressor untuk memprediksi skor ulasan. Nah, nilai ratingnya yaitu 1-5 secara numerik. Namun, sebelum langsung melatih model, kita gunakan Gersers untuk mencari kombinasi hypermeter terbaik. Nah, di sini YREC ini merupakan baris menyiapkan target YREC, yaitu nilai skor ulasan yang ingin kita prediksi. Kemudian yaitu ada CVREC. Nah, CVREC ini adalah objek KFLOOT untuk validasi silang sebanyak 5 lipatan. Nah, dengan data diacak agar setiap lipatan mewakili sebaran data secara acak. Dan kolom random state ini dijaga agar eksperimen bisa direproduksi. Nah, kemudian yaitu GERT parameter yang akan diuji atau jumlah estimator dan laju pembelajaran. Nah, di sini kita mendefinisikan param GERT, yaitu sekumpulan nilai untuk nilai ada nilai N estimator. N estimator ini adalah jumlah pohon keputusan, itu ada 50, 100, 150. Kemudian ada learning rate, yaitu seberapa besar kontribusi tiap pohon dalam pembaruan model. Itu ada 0,01, 0,1, 0,5, dan juga 1,0. Nah, kemudian kita mendefinisikan model dasar Adabus Regressor dengan decision tree, yaitu ada grid model, yaitu adalah model Adabus Regressor yang menggunakan decision tree regressor. Oke, selanjutnya yaitu siapkan Gersers CV untuk mencari hypermeter terbaik berdasarkan MSE. Nah, ini ada Gersers. Nah, kemudian kita jalankan pencarian hypermeternya, Gersers with XDAMS YREC. Nah, kemudian kita print search regresi, ada the best RMSE dan juga best parameter. Nah, dari hasil output itu diperoleh best RMSE-nya itu adalah 1201,2730. Itu artinya rata-rata selisih prediksi model terhadap nilai aktual adalah sekitar 1,27 poin rating. Nah, semakin kecil RMSE ini, semakin akurat model yang dalam memprediksi. Nah, untuk base parameternya yaitu N estimator 150 ini menunjukkan bahwa model Adabus akan membangun 150 pohon keputusan, dan learning rate yaitu 0,1. Artinya setiap tambahan pohon hanya sedikit mengkoreksi kesalahan model sebelumnya, sehingga pelatihan model jadi lebih stabil dan mengurangi resiko overfitting.
Nah, selanjutnya yaitu pelatihan model regresi dengan parameter terbaik. Nah, ini kita membagi data menjadi data training 70% dan juga data testing 30%. Nah, di sini ada Xdance. Xdance ini yaitu fitur gabungan TF-IDF dan juga Thumbs Account. Dan juga ini ada YREC yaitu target score, yaitu di mana 1 sampai juga 5. Ada test size yaitu 0,3, berarti 30% data untuk uji. Dan juga ada random stat yaitu 42, itu agar hasil split bisa direproduksi. Nah, di sini ada N estimator itu jumlah week learners, ada learning rate itu 0,1 itu kecepatan pembelajaran per pohon, dan juga ada random stat konsistensi hasil, yang mana hasil outputnya yaitu nilai MSE yaitu 1,6373. Artinya rata-rata kuadrat perbedaan cukup besar. Ini mengidentifikasikan kadang model meleset cukup jauh. Nilai MAE yaitu 1,0365, yang artinya rata-rata prediksi meleset sekitar kurang lebih 1 poin rating. Dan juga R kuadrat yaitu 0,0061, itu berarti model hanya menjelaskan kurang lebih 0,6% variasi skor. Nah, ini artinya prediksi sangat mendekati random untuk variasi skor penuh, sehingga regresi menggunakan fitur ini belum optimal untuk memprediksi rating numerik. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa meski Adabus cukup tangguh memprediksi skor numerik 1-5, ternyata lebih menantang dan memerlukan fitur atau pendekatan tambahan, misalnya fitur sentimen, panjang teks, atau model yang berbeda seperti gradient boosting atau neural network. Nah, kemudian yaitu model klasifikasi dan juga cross validation. Ini kita menggunakan Xtrain, yaitu ada X final, Y, ada t-testnya itu 0,3 dan random statnya itu 42. Ada model Adabusnya dengan N estimation itu 150, itu jumlah week learners, ada learning rate 0,5 yaitu bobot kontribusi tiap learner, dan juga ada random stat 42. Ini menghasilkan output yaitu nilai akurasi yaitu 0,70, artinya 70% ulasan diklasifikasikan dengan benar, kombinasi positif dan juga negatif. Kemudian ada presisi yaitu 0,63, yang artinya dari semua ulasan yang diprediksi positif, 63% benar-benar positif. Recall itu 0,30, itu berarti hanya 30% ulasan positif yang berhasil terdeteksi, menunjukkan banyak ulasan positif yang terlewat. Kemudian yaitu ada F1 score 0,41 yang artinya menyeimbangkan precision dan juga recall. Nah, kemudian precision cost negatif yaitu 0,72, recall 0,91 dan juga F1 score itu 0,80. Artinya model sangat andal dalam mengenali ulasan negatif. Mungkin karena data negatif ini lebih banyak ya daripada data positif, yaitu 658, sedangkan data positifnya itu 339. Kemudian workload, ulasan positif dan juga negatif. Nah, jadi workload ini untuk memahami kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan positif dan juga negatif. Nah, di sini yang pertama yaitu kita pisahkan ulasan berdasarkan sentimen, yaitu sentimen 1 ulasan positif rating lebih besar dari 4, dan juga sentimen 0 yaitu ulasan negatif rating lebih kecil dari 4. Nah, kemudian kita menggabungkan seluruh ulasan menjadi satu teks panjang per kategori. Nah, ini diperlukan agar workload ini dibentuk dari frekuensi kata. Nah, buat workload dari masing-masing teks, yaitu ada workload negatif dan juga ada workload positif. Workload positif yaitu background putih dengan warna biru. Untuk workload negatif yaitu background putih dengan warna merah. Kemudian kita
menampilkan wallcode menggunakan matplotlib. Kemudian yaitu kita menampilkan dua visualisasi berdampingan. Untuk yang sebelah kiri yaitu word ulasan positif, dan juga yang kanan yaitu word ulasan negatif. Nah, di sini ada tag layout. Nah, yang ini untuk memastikan visualisasi tidak saling tumpah tindih, dan itu ada save file. Nah, di sini digunakan untuk menyimpan visualisasi dalam resolusi yang tinggi, dan juga PLT show ini untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ulasan positif itu cenderung banyak mengandung kata itu seperti bagus, film, seru, menarik, juga puas. Dan untuk ulasan negatif itu menonjolkan kata-kata seperti mahal, lemot, berbayar, error, tidak bisa login. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya yaitu analisis sentimen per aspek. Nah, di sini tujuannya agar perusahaan tidak hanya tahu apakah ulasan itu positif atau negatif. Nah, tetapi juga aspek apa saja sih yang dipuji atau dikritik. Nah, di sini kita ada inisialisasi df binary itu untuk membuat salinan dataset agar proses analisis tidak mengubah data asli. Nah, di sini ada pendefinisian aspek kata kunci. Ada 5 kata kunci, yaitu ada konten, ada fitur aplikasi, ada akses akun, ada langganan harga, dan juga pengalaman pengguna. Nah, kemudian kita letakkan di hasil aspek. Kemudian kita mencetak hasil analisis per aspek. Nah, di sini diperoleh output. Kemudian diperoleh aspek konten yaitu total ulasan 360 dengan positifnya yaitu 140 dan negatifnya 220. Untuk aspek fitur aplikasi total ulasannya itu terkait 82 dengan positifnya itu 32 dan juga negatifnya itu 50. Nah, untuk aspek akses akun total ulasannya itu 243 dengan positifnya itu 46 dan juga negatifnya 197. Nah, untuk aspek langganan harga total ulasannya itu 255, positifnya itu 68 dan juga negatifnya 187. Nah, untuk aspek pengalaman pengguna total ulasannya itu 249, positifnya itu 102 dan juga negatifnya 147. Nah, kemudian kita membuat rekomendasi dari hasil analisis sentimen tadi. Nah, ini kita peroleh outputnya rekomendasi untuk aspek konten yaitu tambahkan variansi konten baru seperti film lokal, genre yang beragam, dan juga update rutin. Dan untuk aspek fitur aplikasi, rekomendasinya yaitu tingkatkan tampilan dan navigasi aplikasi agar lebih user-friendly, serta perbaiki bug atau error. Nah, kemudian akses akun, rekomendasinya itu permudah proses login dan perkuat sistem keamanan akun, termasuk reset password. Untuk aspek langganan harga, rekomendasinya itu pertimbangan promo, diskon, atau penyesuaian harga untuk menarik lebih banyak pengguna. Nah, untuk aspek pengalaman pengguna, rekomendasinya yaitu perbaiki performa teknis aplikasi seperti kecepatan akses, waktu login, dan juga kestabilan layanan. Nah, jadi dari analisis yang sudah kita lakukan dapat disimpulkan analisis sentimen ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memberi ulasan negatif terkait akses akun, harga langganan, kualitas konten, dan juga yang lainnya. Nah, dengan menggunakan Adabus ini, model berhasil mengklasifikasikan sentimen secara efektif, didukung oleh evaluasi, akurasi, dan juga F1 score yang baik. Nah, ini menunjukkan perlu perbaikan pada sisi teknis aplikasi dan juga perbaikan pada kelima aspek yang tadi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Bye-bye.